Salam, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya SP Pendeta Samuel Pandi dalam sapaan pagi. Saya percaya bahwa Tuhan telah menuntun saudara dan saya, kita menikmati semua waktu yang indah, dan pagi ini kita sudah bangun dengan tuntunan pemeliharaan Tuhan. Saya ingin membagi pengalaman di pagi ini, satu bagian firman Tuhan, Yohanes pasal 20 ayat 27. Di situ berbunyi, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Firman Tuhan ini adalah pengalaman para murid yang telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Waktu itu Thomas tidak hadir. Dan setelah itu kabar ini disampaikan bagi Thomas. Thomas bilang, sebelum saya melihat dia menyentuh bekas luka pada tangan, pada lambungnya, saya tidak akan pernah percaya bahwa Tuhan sudah menampakkan diri, atau tidak percaya bahwa itu Tuhan. Tuhan meski tidak ada dalam percakapan Thomas dan para murid, tetapi Tuhan hadir untuk meyakinkan. Sebab ini soal iman. Thomas menghendaki untuk dia melihat, dan pasca mengatakan kepada kita bahwa Tuhan datang untuk menunjukkan bukti. Tuhan memberi bukti bahwa dia adalah Tuhan. Waktu berjumpa dengan Thomas, Tuhan bilang, Thomas, taruh tanganmu di bekas luka ini. Bekas luka, taruh di tanganku ini, di lambungku, supaya engkau berhenti bicara bahwa sebelum aku menyentuh bekas-bekas luka aku tidak akan percaya. Saudara-saudara, memang dalam hidup ini kita terjebak untuk jatuh ke dalam pencobaan, di mana kita menghendaki seluruh doa kita, iman kita itu harus punya bukti jawaban Tuhan. Kita menghendaki bahwa bukti-bukti itu Tuhan pakai untuk memperkuat iman kita. Harus mata kita melihat sendiri, harus kita lihat secara cepat. Saudara, ambil bukumu dan tulis. Coba perhatikan waktu. Seluruh doamu saudara tulis dan saudara perhatikan. Selama 1 tahun, apakah mungkin doa-doamu tidak terjawab? Terkadang doa yang kita minta, Tuhan tahu bahwa permintaan itu terlalu kecil, Tuhan kasih yang besar. Kadang juga kita minta terlalu besar, tapi Tuhan tahu bahwa kalau dia kasih terlalu besar, harganya juga besar. Dia menjawab dengan cara yang biasa-biasa sesuai dengan kebutuhan kita. Sayangnya kita tidak pernah punya satu evaluasi terhadap doa-doa kita. Karena mata kita tertuju kepada perkara-perkara yang besar. Tuhan suruh Thomas, sentuh tanganku, sentuh bekas luka ini. Tapi di teks ini dia tidak kasih tahu apakah Thomas menyentuh atau tidak. Tetapi dia hanya bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Tidak ada lagi selanjutnya. Saya duga Thomas tidak berani menyentuh karena dia malu. Saudara, jangan pernah mencobai Tuhan. Sebab apa yang saudara minta Tuhan akan beri. Hanya saudara perlu ketenangan untuk lihat bagaimana jawaban Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, tanpa mengelurkan tangan di bekas luka, sebenarnya Tuhan sudah mengelurkan tangan. Tanpa meminta pun Tuhan sudah memberi. Tuhan itu selalu tahu kebutuhan hidup saya dan saudara. Pasca di mana Tuhan datang dengan tawaran masa depan, dengan bukti-bukti kasih setia Tuhan. Itu harus saudara dalami dengan luar biasa. Saudara harus sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi saya dan saudara, sehingga Tuhan bukan butuh bukti, tapi Tuhan meminta hati yang percaya, hati yang mau berserah kepada Tuhan. Terkadang saudara, kita meminta sesuatu tapi hati kita tidak kuat, hati kita tidak yakin. Padahal keyakinanlah yang menjadi syarat utama untuk kita menemukan Tuhan di hidup kita. Dan karena itu, ketika saudara mau beraktivitas pagi ini, yakinlah bahwa saudara beraktivitas, apapun yang saudara minta, Tuhan akan menolong saudara. Harus yakin itu. Karena keyakinan itu akan menolong kita untuk tidak menghabiskan waktu pada sesuatu yang tidak penting.
Beriman sampai menghabiskan waktu pada bukti-bukti, itu menjadi sesuatu yang tidak penting. Sebab iman itu adalah hasil refleksi saya dan saudara, bahwa Tuhan pasti berkarya menolong kita. Bukan menyentuh Tuhan, tapi membiarkan Tuhan menyentuh hati kita, supaya kita melihat kemurahan Tuhan sepanjang hari. Mudah-mudahan kita belajar dari Thomas, dan kita menemukan bahwa sebelum kita menyentuh Tuhan, Tuhan sudah menyentuh kita. Tuhan memberkati kita di pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu. Ajarkan kami untuk percaya, memiliki hati yang kuat, bahwa Engkau menyentuh kehidupan kami kini dan selama-lamanya. Amin.